92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, halo, apa kabar Sobat Maestro semuanya? Seperti biasa di hari ini ada Elke bersama-sama dengan para ladies di Ladies Talk. Halo. Ih, hari ini beda ya. Biasanya ada suara bassnya, sehari ini nggak ada loh. Mari kita ngomongin dia. Mau dia ada, mau ya, ngomongin. Bener, mau dia ada mau enggak juga tetap aja kita omongin ya kan. Aduh, perempuan ya, menyenangkan sekali jadi perempuan. Sobat Maestro, ini untuk hari ini spesial banget ya. Bukan maksudnya ya karena ladies jadi spesial aja terus buat perempuan. Biasanya kan kita agak blend gitu ya, untuk laki-laki juga bisa denger gitu. Tapi kalau untuk topik yang hari ini ya, kalau menurut aku pribadi sih, ini sebenarnya sangat menyangkut tentang ladies, tentang perempuan. Biasanya perempuan yang paling punya banyak masalah tentang hal ini. Setuju nggak? Apa dulu? Setuju nggak? Nggak mau jawab. Kalau nggak mau jawab berarti benar. Dan untuk topik yang hari ini ada pakarnya dong, pastinya di Ladies Talk yang akan meluruskan jalan-jalan para ladies ini ya. Halo, apa kabar? Ada Ci Paulina Wijaya bareng sama kita. Hai, Pak. Selamat apa nih? Selamat datang bergabung. Selamat menjalani manusia yang baru. Selamat nggak berhenti ngomong ya, karena kita ngomongin hal itu toh hari ini. Bener banget. Ci Paulin, aku pengen kenalan dulu dong sama Sobat Maestro juga nih, biar lebih kenal juga sama Ci Paulin. Kalau biasanya sehari-hari kegiatannya apa? Silahkan Ci, boleh. Ya, ngurus anjing, ngurus burung, ikan di rumah ya. Jadi kebun binatang, Pak. Ini apa Sea World rumah gue itu banyak banget ikan. Oke, by the way. Bukan punya gue, punya koko gue ya. By the way, ya kerjaan gue dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung, tapi lebih ke pendidikan Kristennya, ke education. Gitu. Jadi ya begitulah kerjaanku setiap hari, karena sekarang ini lagi hybrid, jadinya kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di kampus seperti itu. Jadi ya setiap hari ya ngajar lah. Pendidikan Kristen tuh ngapain? Maksudnya ngajarin apanya? Christian education ya lebih ngajarin, kalau untuk yang mahasiswa seminarinya ya untuk ngajar mereka bisa preaching is not only preaching, right? Biasanya nggak cuma khotbah, tapi juga bisa ngajar secara besarnya. Terus kita juga kan di SSIB ada program SPD, Sarjana Pendidikan Kristennya, aku di situnya. Jadi mempersiapkan banyak guru-guru Kristen. Bener-bener. Ini pas banget berarti. Kita kan perlu diluruskan pas banget. Benar-benar. Setuju nggak sih teman-teman kalau mengajar itu berbeda sama mendidik? Oh yes. Iya benar ya. Iya, satu titik mungkin lebih bahasanya tuh kalau di kita tuh nurture sama nature. Kalau kita ngajar ya biasanya cuma sekadar, tapi kalau mendidik tuh lebih holistik gitu ya, karena apa namanya, nggak cuma satu aspek kepala doang gitu kan, kita mau ngomong soal kepala, hati, tangan gitu kan, tiga aspek itu. Iya, makanya lidah ini nih yang kita mau bahas hari ini gitu, sebenarnya harus kita didik. Nanti kita bahas lebih dalam soal itu ya. Keren, kita ganti ini announcernya ya. Jangan dong. Tapi emang bener sih, bener banget Sobat Maestro ya. Kadang-kadang tadi udah sempat ke ini ya, ke spoiler juga nih. Kita mau bahasin tentang lidah nih hari ini. Kenapa aku bilang kok kayaknya perempuan yang paling punya banyak masalah? Karena ada fakta juga bahwa perempuan itu kan harus mengeluarkan sekian puluh ribu kata ya kan? Apa ratus ribu nih? Aku tambahin. Sedangkan mungkin pasangan kita gitu kan ya, atau anak-anak kita yang gendernya beda nih sama perempuannya, laki-laki aka kan, itu biasanya cuma bisa jadi tempat sampah doang gitu istilahnya. Nah, dan banyak konflik yang terjadi karena si lidah. Nah, itu dia. Seru ya. Udah siap belum nih? Ngebayangin lidah mau ditatar agak serem ya. Iya bener. Mau dididik loh.
Bukan cuma Iya loh. diajar loh. Kegigit aja. Benar Mau banget. Tapi dididik, kalau kan? kalian mah mikirnya sebik itu, kalau gue lebih mikirnya lebih ke lidah sapi. Kayaknya enak ya. Sore-sore hujan-hujan makan kacau-kacau. Ayo, Balik. Cus. Oke, baik Nanti lagi. kita pergi, oke? Sip. Oh, sip, Seru kacau. banget. Nih kita ini dulu ya, cek dulu seperti biasa. Aku pengen cek dulu definisi lidah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke? Kalau menurut mantap. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, lidah adalah bagian tubuh dalam mulut yang bisa bergerak dengan mudah. Ya, karena itu kan lidah tidak bertulang ya, semua bisa keluar dari omongan kita ya kan? Mantap. Gunanya untuk menjilat, mengecap, dan berkata-kata. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul sih, lidah tak bertulang. Kadang-kadang justru si lidah ini lebih cepat daripada otak kita, ya kan? Nggak maksud gitu loh, padahal. Tapi udah keceplosan. Bener. Kok bisa gitu ya? Ya. Ini menurut teorinya sebenarnya gimana sih? Harusnya kan namanya teori itu kan otaknya kerja dulu, udah Benar. gitu badan kita baru beroperasi gitu kan ya. Betul. Tapi terkadang si salah satu bagian badan kita, aka lidah ini, lebih cepat dari semua bagian yang lain. Nah, Refleks. Kemana? Gimana ya? Emang bener ya? Si Pauline itu. ya? heeh. Iya, tapi kalau aku sih nggak mau ngejudge cewek itu sampai sejelek itu gitu ya, karena nggak semua perempuan kayak begitu gitu ya. Itu kelebihan Oke. kita, Pau. Haleluya. Betul. Jadi memang kalau kata gue sih memang sebagian besar, karena cewek itu kan pakai hati ya, lebih feeling gitu jalannya gitu kan. Jadi mau nggak mau ya itu susah. Ada satu tendensi yang lain bahwa cewek itu perlu banyak ngomong. Tapi balik lagi, itu tergantung dari karakter kita. Ada beberapa orang-orang yang malah nggak mau ngomong gitu kan, lebih seperti Maria, segala itu disimpan dalam hatinya gitu kan ya. Tapi ada juga yang memang harus dikeluarin gitu dan sebagainya. Tapi memang kalau kata gue itu tergantung dari karakternya gitu seperti apa. Tapi memang tendensi dari seorang wanita yang memang harus mengeluarkan lebih banyak, dan tadi Elke bilang gitu ya, Kata-kata. lebih banyak kata-kata supaya dia lebih rileks seperti itu. Jadi memang sebenarnya sih nggak ada teori yang sangat tepat untuk ngebahas hal ini, tapi mungkin lebih ke teori karakter gitu ya, apa psikologinya lah seperti itu. Tapi balik lagi, makanya kenapa kita mau bahas ini, karena setiap orang punya experience-nya beda-beda. Mungkin kita mau dengar dari Christine, cewek gitu ya, ataupun dari Ci Fang Fang. Gimana sih Elke sendiri? Bener nggak sih gitu ya? Bener nggak sih kalau lidah itu lebih cepat daripada otak gitu? Kalau Elke mah bener dah, kadang-kadang gitu ya, apalagi kalau udah Iya, bener-bener. Kalau misalnya lagi waras nah ya, Ci. Banyaknya. Kalau lagi Waduh. beneran lagi Sekarang kamu lagi jam waras nggak nih? kebetulan lagi agak waras lah. Oke. Kalau emang kita lagi on banget gitu ya, aku bisa kontrol gitu. Apalagi kalau udah posisinya di luar banyak orang apa segala macam bisa gitu ya. Tapi begitu masuk ke ruang nyaman, aka keluarga gitu kan ya, itu kan kita bebas banget berekspresi, bener nggak sih kalau udah di keluarga. Nah terkadang kalau udah masuk di zona yang nyaman itu, lidah ini tuh kayak wah gerak sendiri gitu loh Ci. Apalagi kalau udah ada emosi dari luar. Ini dua orang udah ketawa-tawa nih. Sama nih pasti ya. Terus ada yang Ya sih gitu sih, Ci. Jadi kayak apa ya? Lebih langsung, lebih ekspresif lah istilahnya gitu. Nah kalau keluarga sendiri kan bisa terima ya, maksudnya oh ya memang mungkin emang lagi nggak waras gitu kan kondisinya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih menghadapi hal itu terus lagi ada di luar misalnya, nah ini kan bisa jadi contoh yang buruk juga gitu kan ya Ci ya. Dan kita kelihatannya juga nggak oke juga gitu kan ya. Ini karakternya sebenarnya gimana sih? Padahal di saat itu nggak lagi on aja gitu loh. Sama juga ya, Ci Christine, cewek ataupun Ci Fang Fang juga sama ya, kayak begitu juga. juga kadang-kadang gitu sukanya udah ngomong baru alas ya harusnya teh nggak ngomong gitu teh ya itu bener sih apa refleks gitu ya refleks gitu Ya. ya teh langsung ngomong ke keluarga mikirin misalnya ya memang kebanyakan
kejadiannya tuh di rumah sama orang dekat ya. Kalau sama Benar. orang apa ya lebih bisa maksudnya lebih bisa jaga. Tapi kalau di rumah Kontrol. langsung jebret gitu keluar kayak gitu. Dan ini disertai setelahnya gitu. Nah itu kan udah diomongin, Ya kan? terus kalau malam Katanya kan lihat si anak gitu kan, aduh maafin ya tadi mami terlalu marah-marah, tapi besoknya kejadian lagi. kalau sering bau. Iya. Iya, Cewek gitu gimana, sih. cewek? Terus kadang-kadang Cewek nih yang suka lebih introvert, ada bagaimana? ya kadang-kadang kalau misalnya nggak banyak ngomong juga, tapi sekalinya ngomong kan suka langsung yang jelek gitu kan. Ya itu lah, udah jelek. Ya itu kadang-kadang kayak Cifang bilang kan, misalnya nggak kepikiran, misalnya pas lagi ngomong ya nanti kepikirannya sudah ngomong, ih kenapa ya jadi ngomongnya gitu kan, setelah melihat orang yang di sekeliling kita teh marah gitu kan. gitu. Suka nggak sadar gitu, langsung aja ngomong dengan tanpa pemikiran dulu gitu kan, gitu. Oke, gimana Cipolin? Kalau menurut Cipolin ngelihat kita, wah ini ancur banget di grup apa gimana? No lah, aku cuma mau bilang you are not alone. Kita di pihak yang sama. Betul, kita semua nggak sendiri, dan buat para cewek juga jangan pernah ngerasa kalian terzolimi. Kenapa gue harus jadi cewek? Makanya karena jadi cewek gue harus ngeluarin ribuan kata dalam sehari. Enggak, sebenarnya kalau mau ditanya ya, nih ibu-ibu semua di sini. Kalau menurut kalian sendiri emang cowok nggak ada yang perkataannya setajam silet gitu ya, atau yang nyerocos kayak cewek? Emang cowok nggak ada? Ada juga kan? Betul. Ada juga gitu. Jadi hari ini kita mau bahas, kita nih sebagai seorang ceweknya Tuhan, kita sama-sama punya lidah semuanya. Nah, gimana cara kita bisa kontrol gitu ya, bisa mengontrol dan bisa handling apa yang kita katakan itu bukan yang meruntuhkan tapi yang membangun gitu. Terus kata-kata memanglah lidah tak bertulangnya disalahin lidah gitu ya, yang ngomong kita yang salahin lidah gitu ya. Maafin lidah gue mah gak bertulang, hello sorry ya coy gitu ya. Yang enggak juga gitu kan apa yang keluar dari mulut kita, lidah kita kan semuanya kan diprosesnya di sini dan di sini. Benar. Ya nggak sih? Nah itu yang mau kita bahas hari ini gitu. Tapi Ci, bisa nggak sih? Maksudnya ini ada hubungannya nggak sih sama kemarin kan kita bahas MBTI nih, Cipolin, tentang karakter kita gitu kan? Apakah orang-orang yang tidak bisa mengkontrol lidahnya sendiri ini gitu kan ya, yang selalu terpisoledat istilahnya ya, kalau di sehari-hari gitu kan ya, apakah ada hubungannya sama karakter yang berbeda-beda? Terus apakah kalau misalnya dia ekstrovert misalnya, ya udah pasti lidahnya bakal kayak gitu. Berarti nggak setuju ya? Nggak setuju ya? Sebagai seorang ekstrovert, saya nggak mau disebut seperti itu. Aku juga ekstrovert, kita kan sama Cipolin. Iya. Iya, tapi kalau dibilang ada pengaruhnya, ada pasti pengaruhnya, karena kalau orang ekstrovert pasti lebih akan punya tendensi ngomong dulu sebelum mikir gitu ya, daripada kayak Cifang-Fang seperti itu. Tapi apakah orang introvert juga enggak? Dia puas banget, dia langsung puas ketawa. Iya, tapi ya tadi kayak si cewek bilang gitu ya, bahwa maksudnya orang introvert juga kalau dia udah lagi marah dari satu depresi tertentu dan sebagainya, mereka juga sama akan langsung burst, langsung ngomong gitu apa adanya tanpa mikir. Jadi ada hubungannya, tapi apakah otomatis seorang ekstrovert tidak bisa menjaga lidahnya? Oh tidak. Gitu ya, kita semuanya mau ekstrovert, mau introvert, mau apapun itu ya, apa jenis karakter MBTI-nya kalian, tetap lidah itu harus bisa kita kendalikan kayak begitu. Oke. Barusan dia bicara soal MBTI, soal lidah harus bisa dikasih pelajaran gitu ya. Waduh. Itu belum ditambah sama
air muka. Ngerti nggak? Ya kan? Oh. Ya kan? Maksudnya Mimik muka. iya mimik muka. Udah mah INTP terus mukanya judes, udah ke laut aja. Gitu loh. Ya kan? Pauline, ini dia lagi ngomongin dirinya sendiri sih, Pauline. Iya. Curcol nih, sesi curcol dia. Iya, suaranya aja belum keluar tapi teh udah kejadian. Menakutkan. Betul. Ya, betul. Satu hal ya, kalau kita ngomongin cewek ya, kadang-kadang lidah belum ngomong aja, orang itu bisa tersakiti bener banget. Tadi apa yang ngomongin sama Chris itu sama gesture kita, gitu. Itu juga makanya, bukannya itu. Gitu, maksudnya gue secara pribadi aja sering banget dikoreksi sama teman-teman yang cowok-cowok gue, jaga banget, ngerti nggak? Jadi jaga muka nyebelin pisan sih ya, picabokeun pitakolen banget gitu muka lo, karena kadang-kadang gue suka gini, kadang-kadang yang mungkin ini yang gue lakuin kayak tanpa gue sadarin, ini lidah belum ngomong, muka gue aja udah mau menjatuhkan orang itu. High five. Iya loh. Iya. Dan jadi bayangin. Dan tapi perempuan juga kan, tapi kayak kita nih, kita mau ngomongin sejujurnya ya, kita tuh kayak gini ya, tapi kita nggak malu ngomonginnya. Itu juga kan lidah tuh. Itu boleh nggak tuh kayak gitu sebenarnya? Maksudnya Tin? Kita kan kayak lagi membuka diri sendiri gitu, membuka diri sendiri. Ya kayak gitu. Ya ini di udara loh. Kita bisa membuka diri kita karena kita tahu kebenarannya. Karena kita udah sedikit demi sedikit lagi dipulihkan, makanya kita bisa ngomong seperti ini. Kalau misalnya kita nggak lagi dipulih, kita bakal ngomong enggak. Gue biasa aja, lu kali ya sensi. Benar. Ya. Benar. Tapi karena kita lagi dalam proses, gue nggak mau bilang kita udah dipulihkan 100% enggak loh, karena kita juga masih tetap suka nyebelin, suka lost, remnya suka blong gitu. Jadi makanya kita bisa ngomong dan bisa buka, oke ini kelemahannya gue, dan makanya kita perlu orang loh buat ngingetin kita gitu, kita salahnya di mana. Yes. Nah itu ya. Beberapa orang yang ngingetin juga gitu kan ya. Kita kadang-kadang milih juga nggak sih Cipollin? Jadi kayak diingetin sama orang ini, lu lihat jeleknya gua doang gitu kan? Atau nggak diingetin sama yang ini nggak bisa sebagus itu gitu. Mungkin ada orang lain yang kita nggak terlalu kenal tapi begitu ngingetin terus nancap banget gitu kan? Oh iya benar, kita langsung gitu. Iya itu pasti. Kalau kadang-kadang suka mikirnya, lu nggak kenal gue tiba-tiba lu ngomong gitu kan, suka gitu kan ya. Tapi gue tuh ya bener banget tuh beberapa kali suka digituin. Tapi udah gue belajar seperti Maria menyimpan dalam hati. Tapi kalau misalnya udah ada orang yang ngomong yang sama beberapa kali, nah itu berarti intinya gue yang salah. Iya betul. Intinya gue harus introspeksi karena gue percaya Tuhan bisa negur gue melewati orang-orang, bener kan teman-teman ya? Benar. Bisa pakai orang buat negur gue. Jadi tapi kalau cuma satu orang gitu ya, terus lu nggak kenal gue banget terus tiba-tiba cuman karena first impression lu bisa langsung ngomong gue dan cara ngejudge gitu, dan cara ngomongnya enggak banget. Biasanya gue berusaha untuk kayaknya enggak deh, kayaknya ya mungkin dianya aja lagi sensi gitu ya, gitu, dan I live it gitu ya kayak begitu. Tapi itu nggak mudah karena balik lagi saat orang itu ngomong pasti ekspresi kita Oke, gitu kan? Mulai deh. Halo, nak, who are you? Oke, makasih buat masukannya. Langsung sih sambil marah. Oke, bye. Oke, bener sih, bener. Yuk, gua add. Benar. Aduh, seru banget ya Sobat Maestro ya kalau kita udah ngomongin tentang lidah ini. Nanti kita bakal ngobrol lebih dalam lagi Sobat Maestro ya. Dan pasti ada tips juga nih dari Cipollin gimana caranya kita bisa mendidik si lidah ini. Oke, untuk teman-teman yang ketinggalan atau mau langsung gabung sekarang live YouTube channel kita, langsung cek ya Maestro Radio Bandung.